Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan duduk tenang di hadapan Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sedang berada dalam masa tenang, tapi mungkin juga ada yang sedang menghadapi angin yang keras, badai kehidupan yang membuat hati goyah. Kabar baiknya adalah, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Ia berjanji akan selalu berada di dalam perahu kita. Karena kadang, Tuhan tidak menghentikan angin yang bertiup, tapi Ia mengajarkan kita bagaimana tetap berdiri di tengahnya. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Jadi, mari kita berjalan bersama firman-Nya hari ini, dan belajar mengenali makna di balik setiap angin yang Tuhan izinkan bertiup dalam hidup kita. Ada hari di mana hidup terasa stabil, semua tampak terkendali. Namun, tiba-tiba saja datang badai, kabar buruk, kehilangan, perubahan yang tidak kamu rencanakan. Markus 4 ayat 37 berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Badai datang tidak memilih waktu, ia datang untuk menguji fondasi hatimu, dan di saat kamu panik, Tuhan tetap tenang. Karena Ia tahu badai itu tidak datang untuk menenggelamkanmu, tetapi untuk memperlihatkan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Para murid ketakutan, Yesus bersama mereka, tapi badai tetap datang, dan mereka berseru, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bukankah itu juga doa kita kadang? Tuhan, Engkau tidak lihat aku sedang kesulitan. Tuhan, kenapa Engkau diam? Namun Yesus tidak menegur badai dulu. Ia menegur ketakutan mereka. Markus 4 ayat 40 berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Roh Kudus ingin mengingatkan kita, kehadiran badai tidak berarti ketiadaan Tuhan, dan diamnya Tuhan tidak berarti Ia tidak peduli. Kadang Ia hanya ingin tahu apakah kamu tetap percaya walau Ia tidak menjawab. Ada 3 alasan Tuhan mengizinkan badai bertiup dalam hidup kita, untuk menguji imanmu. Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Iman yang tidak diuji belum bisa disebut iman, dan ketenanganmu tidak bergantung pada keadaan, tapi pada siapa yang bersamamu, untuk meluruskan arahmu. Kadang badai membuatmu berhenti bukan karena kamu gagal, tapi karena Tuhan ingin kamu berbalik ke arah yang benar, untuk menunjukkan kuasa-Nya. Markus 4 ayat 39 berkata, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, maka angin itu reda. Tanpa badai, murid-murid tidak akan tahu Yesus berkuasa atas angin. Begitu juga kamu tanpa badai, kamu tidak akan tahu seberapa kuat Tuhan menolongmu. Yesus tertidur di tengah badai, dan itu bukan karena Ia tidak peduli, tetapi karena Ia ingin menunjukkan sesuatu, bahwa damai sejati bukan ketika badai berhenti, tapi ketika kamu tahu siapa yang ada di perahumu. Mazmur 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak panik walau kamu panik. Ia tidak takut walau ombak besar datang. Ia tahu badai ini pun akan tunduk pada perintah-Nya. Dan mungkin Tuhan sedang mengajar kamu untuk belajar tidur di tengah badai yang sama. Karena iman sejati bukan berlari dari badai, tapi tenang di tengahnya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Badai bisa mengubah situasi, tapi tidak bisa mengubah Tuhan. Ia masih Tuhan yang sama, yang berkuasa, yang mengasihi, dan yang menenangkan. Kadang Tuhan tidak menenangkan badai, karena Ia ingin kamu melihat bahwa badai pun ada dalam kendalinya. Tuhan tidak selalu memakai kata-kata untuk mengajar. Kadang Ia memakai angin, kadang Ia memakai kehilangan, kadang Ia memakai kesepian. Bukan karena Ia ingin menyakiti, tapi karena Ia ingin membentuk kedewasaan rohanimu. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang tampak seperti kekacauan seringkali adalah proses penataan surgawi. Ketika Yesus menghardik badai, danau menjadi teduh sekali, dan murid-murid berkata, Markus 4 ayat 41 berkata, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itulah akhir dari setiap badai, bukan kehancuran, tetapi perjumpaan baru dengan kuasa Tuhan. Jika kamu hari ini berada di tengah angin, jangan menyerah. Angin yang sama yang mengguncang perahumu
adalah angin yang akan membawamu ke tujuan Tuhan. Karena badai tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk meneguhkan imanmu. Badai bukan tanda Tuhan pergi, melainkan tanda Ia sedang menunjukkan siapa Dia, Tuhan yang berkuasa atas angin, dan yang selalu ada di perahumu. Amin.